Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Arif Kurniawan 17. Nah, kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana sih kesalahan saat memelihara Varanus salvator ya. Nah, simak videonya. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini berkembang dan jangan lupa di-share ya, agar makin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Nah, kesalahan pertama yaitu penyediaan kandang. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula atau yang ingin sekali memelihara Varanus salvator, nah, saya anjurkan itu wajib menyediakan kandang terlebih dahulu. Oke, mau dia ukuran baby atau dewasa ya. Jadi ketika teman-teman ingin menyediakan kandang, alangkah baiknya menyesuaikan sama ukuran dari Varanus tersebut ya. Jadi di sini yang paling sering terjadi kesalahan yaitu saat teman-teman ingin membelinya. Jadi membelinya dulu baru menyediakan kandangnya. Itu salah satu kesalahan yang besar, oke? Jangan dicoba-coba hal semacam itu. Dikarenakan kalau kita membuat macam gitu, otomatis itu adaptasinya itu 2 kali. Nah, jadi otomatis kadang dia mogok makan. Nah, itu sering terjadi. Makanya kita ketika ingin membelinya, jadi kita harus menyediakan kandang terlebih dahulu, oke? Nah, untuk kesalahan kedua itu kebersihan kandang. Mengapa kebersihan kandang ini juga salah satu hal yang penting? Jadi ketika teman-teman ingin memelihara baby Varanus atau Varanus dewasa pun sekalian, jadi itu poin kedua yaitu kebersihan kandang itu wajib ya. Mengapa? Jadi kalau ketika kita ingin memelihara, otomatis kita harus meluangkan waktu untuk membersihkan kandang. Karena ketika dia pup atau membuang kotoran di dalam kandangnya, otomatis amoniaknya itu akan berkumpul. Jadi ketika kita tidak membersihkan kandang, hal yang akan terjadi biasanya itu pertama si Varanus itu terkena flu. Oke, karena gangguan pernafasan. Oke, yang kedua yang sering terjadi yaitu jamur. Nah, jadi di belakangnya itu penuh akan jamur. Oke. Yang ketiga yang sering terjadi yaitu gagal shedding atau ganti kulit yang bertumpuk, yang diakibatkan pertumpukan dengan kotorannya tadi. Oke. Jadi bagi teman-teman ingin memelihara baby Varanus, nah pastikan teman-teman mempunyai waktu untuk membersihkan kandang. Jadi ketika kandang itu dalam kondisi yang bersih, otomatis kesehatan Varanus yang kita keep itu terjamin sangat baik. Oke. Jadi pastikan kandang tetap aman, tetap tetap bersih, oke? Jadi itu poin yang kedua. Nah, untuk kesalahan ketiga itu sering dihandle. Mengapa sering dihandle juga salah satu banyak kesalahan untuk bagi pemula, yaitu ketika dia ingin memelihara hanya dipelihara saja. Namun dia mengharapkan Varanus tersebut jinak. Nah, jika kita tidak sering-sering menghandle atau tidak meluangkan waktu untuk memegangnya, jadi bisa dibilang si Varanus itu tidak akan bisa jinak ya. Jadi ketika teman-teman ingin memelihara Varanus atau baru ingin, nah pastikan teman-teman mempunyai waktu untuk menghandle. Karena sesering-seringnya teman handle, nah itu semakin jinak pula si Varanus tersebut. Jadi bisa dipastikan adaptasinya bagus sesama kita ya. Jadi maksudnya itu adaptasi si Salva sama kitanya itu bagus. Nah, otomatis ketika suatu saat kita ingin membawa kontes atau kita mau membawa gate atau kumpul sama komunitas hewan. Nah, kalau Varanus tersebut jinak, nah kan enak kita dihandle atau enak juga kan kita dibawa-bawa kemana-mana, itu enak. Tapi ketika kita jarang untuk menghandle atau jarang sekali untuk bahkan tidak pernah menghandle, nah itu kan galak otomatis. Jadi ketika kita ingin membawa kontes atau kita ingin membawa dia jalan-jalan itu agak susah dikarenakan karakternya itu masih galak. Oke. Nah, untuk kesalahan yang keempat itu pola makan. Nah, untuk pola makan sendiri ini,
Nah, bagi teman-teman yang ingin sekali memelihara Varanus, mau dia dewasa atau dia baby, nah kita harus mengatur pola makan dari Varanus kita piara tadi. Nah, normalnya Varanus itu ketika dia sudah makan, biasanya besok atau lusa itu dia sudah mulai pup. Dan pup itu biasanya dia pup putih dan pup hitam. Nah, jika udah mengeluarkan kotoran pup hitam dan pup putih, pertanda dia itu sudah mencerna makanan yang dia makan tersebut. Nah, jadi ketika dia sudah pup, nah teman-teman bisa memberikan pakan selanjutnya berupa kepala ayam atau udang atau ikan itu tergantung teman-temannya ya. Dan kalau untuk saya sarankan itu diselang-seling saja supaya si Varanus itu tidak bosan. Oke. Nah, untuk pola makan yang saya anjurkan ke teman-teman sendiri yaitu 3 hari sekali saja untuk pemberian pakan agar betul-betul si Varanus itu mencerna apa yang dimakan dia. Oke? Nah, untuk ada yang memberikannya itu seminggu sekali, menurut saya itu kurang baik sekali ya. Nah, apalagi teman-teman ini tidak memberikan tempat minum. Jadi ketika dia sudah tidak makan dan tidak minum dan akan dihasilkan atau yang disebabkan yang pertama ketika dia tidak makan dan tidak minum yaitu dehidrasi, dan itu membuat si Varanus itu menjadi kurus, tulang-tulangnya itu menampak. Nah, itu pertanda bahwasannya itu si Varanus tersebut dehidrasi dan kekurangan atau kelaparan bisa dibilang. Nah, oke, mungkin sekian yang video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa berguna. Jadi jika teman-teman punya masukan atau punya sesuatu yang menjanggal dari video yang saya buat, bisa isi di kolom komentar ya. Dikarenakan kita ini saling belajar. Jadi jika saya ada salah, teman-teman boleh luruskan dengan komen di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa subscribe juga, oke? Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini berkembang dan jangan lupa di-share ya ke teman-temannya agar saya juga makin semangat buat kontennya. Dan mudah juga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, oke? Dan saya berterima kasih yang sudah support, sudah subscribe saya, oke? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.